Kami ucapkan selamat pagi, shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati, siapkan seluruh keberadaan kita untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya. Biarlah hari ini kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah ini, saya persilakan kita sekalian bersama-sama bersaat teduh. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Kembali kami pada pagi hari ini bersama-sama menghampiri takhta anugerah-Mu ya Tuhan. Kami akan beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami mengerahkan kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik, pujian. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anakku. Masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
terima kasih hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami ada di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan menerima segala pujian penyembahan kami. Biarlah setiap ungkapan kata-kata yang memuliakan Engkau sungguh keluar dari hati kami. Tuhan berkenan untuk menerimanya. Bahkan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Bapa di sorga, kami akan beribadah hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan bersuka cita bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memenuhi kami. Dan biarlah ibadah hari ini sungguh menyukakan hati Tuhan. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah pelayanan hari ini dipersembahkan hanya untuk hormatan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, jadilah kiranya di bawah pimpinan Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui perantaraan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Mungkin di luar cuacanya lagi mendung ya. Ini enak banget buat tidur sebenarnya. Kita mau lanjutkan ibadah kita. Salami kanan kiri kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan dengan suara kita. Kita angkat suatu pujian Allah sanggup.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pertolongan selama 1 minggu lamanya. Dan lagu ini mengingatkan kami untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang menakutkan bagi kami. Dan kami mau mendengarkan, mau refresh kembali pikiran dan hati kami, supaya kami terus berpengharapan dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini masuk ke dalam pikiran dan hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ruangan ini, berkati lingkungan sekitar kami Tuhan, bila kami mendengarkan firman Tuhan untuk beberapa saat ke depan dengan saksama, dan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dan teman-teman pelayan. Baik, kita akan buka Alkitab kita, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Sudah dapat semua? Oke. Nanti bisa ditampilkan ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan baca kepada kita, dan Bapak Ibu sekalian silakan baca Alkitabnya atau di HP-nya masing-masing. LAI itu memberikan judul Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia
berdosa. Baik, saya akan jelaskan kepada kita sebagai landasan kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini, Bapak Ibu ya. Kalau 2 tahun sebelumnya kita agak khawatir untuk menjalani awal tahun karena COVID waktu itu ya. Kemudian setelah COVID ada isu krisis atau resesi ya, dan itu menakutkan bagi semua karyawan yang tinggal di perusahaan. Karena itu dikabarkan kemungkinan akan ada karyawan akan dipangkas, yang tua-tua biasanya akan dicari-cari masalahnya, kemudian dicari yang masih fresh ya. Sehingga katanya ya, saya dengar kalau gaji yang lebih muda itu hemat perusahaan sekitar 100% sampai 150% dibandingkan dengan generasi yang tua ya. Nah, jadi itu semua adalah keresahan kita, Bapak Ibu semua. Nah, jadi menjadi orang Kristen itu bisa dikatakan membingungkan. Karena kenapa? Jika kita buat perencanaan, maka yang kita tanya adalah perencanaan kita ini sudah matang memang menurut kita, tapi apakah sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita tanya, mungkin kalau saya tanya kemarin, saya dengar juga kesaksian Bapak Ibu ya, termasuk saya. Ya, kalau kita tanya berapa persen sih resolusi 2023 yang sudah terlaksana? Ya, pasti ada yang bilang 100, 90%, 50%, ada yang bilang tidak terjadi sama sekali dan melanjutkan di tahun ini. Ya, kalau bagi orang yang diet mungkin itu resolusi yang sangat berat ya. Misalnya targetnya tahun 2024 dari 85 jadi 70, ya itu harus bayar harganya cukup luar biasa. Kurangi makan, yang berminyak harus fitness dan sebagainya ya. Dan macam-macam. Ada yang bilang saya harus punya mobil lebih dari 1 di tahun 2024. Ada yang berkata harus dapat bonus 2 kali lipat. Ada yang berkata harus capai target bila harus pas minimal, tapi bila perlu naik 50%. Macam-macam. Kalau kami hamba Tuhan ya, resolusi kita juga banyak ya. Misalnya jemaat kita nambah, kita lebih banyak berkomitmen untuk melakukan kegiatan yang ada, berdoa, menjenguk jemaat dan sebagainya ya. Macam-macam. Ada orang yang punya resolusi nggak macam-macam. Dia cuma punya resolusi begini, saya mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selama 1 tahun. Ada yang punya resolusi tahun 2024? Saya 2 kali gagal, 2 tahun gagal terus, nggak nyampe di Wahyu ya. Nah, saya lanjutkan lagi di tahun ini, saya nggak mau berhenti sampai berhasil ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu ada di aplikasi namanya Holy Bible, warna coklat. Itu dia sediakan bagi kita membaca Alkitab setahun. Dia akan ingatkan kita kalau lupa. Nah, itu bagus aplikasinya ya. Bapak Ibu bisa baca. Jadi dia bagi 360 hari bagi seluruh kita. Jadi kalau kita baca rutin, itu pas nanti di tanggal 31 Desember itu selesai. Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu sudah informasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi semua perencanaan yang kita punya, kembali lagi saya tanyakan, apakah itu sudah sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Ya, nah sebelum kita lanjutkan semua resolusi kita, semua cita-cita kita, keinginan kita di tahun ini, tahan dulu sebelum dilanjutkan ya. Kita dengar dulu apa kata Yakobus, apa hikmat Tuhan kepada Yakobus yang dituliskan di pasal 4 ayat 13 sampai 17. Sehingga ini nanti menolong kita untuk apakah resolusi kita ini bisa dilanjutkan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau justru kita evaluasi lagi sebelum terlalu jauh kita melakukannya ya. Nah, yang pertama kita belajar di ayat 13 sampai 14 adalah jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri ya. Nah, pada ayat ini dengan jelas Yakobus memberikan contoh yang dapat kita rangkum dalam beberapa kata ya. Misalnya ada di situ ada kata waktu, hari ini atau besok atau setahun misalnya. Tempat,
Nah ini udah mencakup semua ya, katanya di kota Anu ya. Jarang-jarang kita dengar kota Anu ya, itu hanya istilah tempat yang mau dituju, itu belum jelas gitu loh namanya ya. Kemudian tujuan, kalau di sini dikatakan berdagang ya. Kemudian dan hasil yang diharapkan, kalau di sini katanya mendapat untung. Dan kita semua, resolusi kita pasti mau berhasil, amin ya. Tidak ada resolusi yang ujungnya gagal, nggak ada. Ngapain kita punya resolusi yang ujungnya gagal, kecewa? Nggak ada. Kita semua maunya berhasil ya. Dan itu bukan salah. Firman Tuhan juga nggak bertentangan dengan itu. Yang penting menuju ke sana kita sesuai nggak dengan firman Tuhan ya. Nah dalam membuat perencanaan, faktor-faktor di atas memang yang tadi saya sebutkan, ada waktu, ada tempat, tujuan, kemudian hasil yang kita harapkan ya. Nah jadi memang kita biasanya pandai nih menulis semua rencana ya, karena kita udah terbiasa ya, apa goal kita ya, apa yang kita mau capai, berapa persen, bagaimana caranya, kita semua sudah siapkan ya. Nah jadi tetapi kalau kita hanya mengusahakan dengan kemampuan diri kita sendiri dan kita merasa bahwa pencipta kita, tunggu dulu, jangan dulu ganggu gugat nih, ada rencana saya di 2024, tolong Tuhan jangan ganggu gugat dulu deh. Ini saya lagi mumet nih ya, dan kita merasa bahwa kita yang harus mampu untuk melakukan semua resolusi yang kita punya. Nah jadi di Yeremia 17 ayat yang kelima, nah ini sangat keras apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hatinya jauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saya sudah sebutkan tadi, poin pertama adalah jangan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Ya, jadi kita perlu mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan yang kita punya. Hal-hal kecil pun, mungkin kita mau pergi berlibur, kita rencanakan. Apakah kita tahu apa yang akan terjadi kalau kita libur? Kita nggak tahu. Ya, kita rencanakan budgetnya cukup ke Bali misalnya, PP satu orang 1.800.000 misalnya, 900.000 soalnya tiket ke Bali ya. Dan kita semua udah cukupkan, anak satu misalnya ya, udah anak di atas 2 tahun harus bayar tiket. Dan kita semua uangnya cukup, prepare-nya bagus sekali. Tapi kita nggak tahu pesawatnya bisa nyampe nggak di Bali. Atau pas mau pulang tiba-tiba pesawatnya crash dan sebagainya. Atau pada saat di hotel, teman saya itu kemarin liburan di Bali, dia nginap di hotel dan dia hampir nggak tahu, ada 2 orang yang gedor-gedor pintunya, bawa pisau katanya. Lalu dia nangis-nangis, dia kesaksian. Wah, saya sepertinya tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan saya katanya. Saya bilang baru tahu sekarang. Sebelumnya kamu asik-asik banget karena duitmu banyak ya. Nah jadi kita jangan mengandalkan diri kita. Perencanaan itu sangat penting, tapi jangan lupa Tuhan dalam setiap tahap yang sedang kita rencanakan. Karena kenapa? Itulah gunanya kita percaya kepada Tuhan. Kita harus andalkan Dia. Mungkin bagi anak-anak muda merasa, ngapain sih dikit-dikit libatkan Tuhan, dikit-dikit andalkan Tuhan. Memang kita dikasih otak oleh Tuhan, nggak boleh kita pakai. Justru kita diberikan otak oleh Tuhan, pikiran, dan kita jangan lupa bahwa Dia yang kasih kepada kita. Ya, jadi Tuhan mau Dia dilibatkan dalam setiap perencanaan yang kita punya, apapun itu. Apakah kita mau punya jodoh di tahun 2024? Ya, coba bedakan. Mungkin 3 tahun sebelumnya Anda tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, apa hasilnya? Coba di awal tahun ini kita libatkan Tuhan dalam memilih jodoh, dan kita lihat hasilnya berbeda nggak kalau kita libatkan Tuhan atau tidak. Ya. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Yakobus kepada kita di ayat 13 sampai 14 ya. Di ayat 14 itu dikatakan oleh Yakobus, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hati hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di
istilah Latin itu ada namanya memento mori. Bapak Ibu pernah dengar ya, memento mori. Ingatlah hari kematian. Nah, jadi setiap kita ingat hari esok, kemudian kita berpikir, wah ini besok saya masih sampai gak ya besok? Dan itu mendorong kita untuk melakukan hal yang baik dan hal yang berkenan kepada Tuhan hari ini. Karena seolah-olah besok kita mau meninggal dunia. Bisa aja ya. Nggak ada yang merencanakan, kira-kira ada nggak yang tahu besok akan terjadi? Nggak ada yang tahu. Ya, kita diserempet motor aja, kita nggak tahu juga apa yang terjadi besok. Ya. Nah, jadi Yakobus mengingatkan kita, kamu nggak tahu akan hari esok. Ya, apa arti hidupmu jikalau kamu tidak merencanakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Poin yang kedua adalah ayat yang ke-15, berserah pada kehendak Tuhan. Berserah pada kehendak Tuhan. Dikatakan oleh Yakobus, saya ulangi lagi, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu di ayat yang ke-15 ya. Nah, jadi ayat ini Yakobus memberitahukan kita, mengajarkan kepada kita untuk membuat perencanaan dengan mengatakan jika Tuhan menghendakinya. Dan jika kita masih hidup, saya akan melakukan hal ini dan itu. Ya. Kata-kata ini tidak boleh ditafsirkan atau diartikan bahwa kita hanya berpangku tangan, diam-diam aja lah. Nanti toh juga Tuhan akan sediakan. Ya. Ada yang bilang, gak apa-apa, diam-diam aja Tuhan berkati kok. Nah, Yakobus tidak sedang mengajarkan itu. Tetapi Yakobus mengatakan bahwa kamu kalau punya rencana, jangan lupa tanya dulu, ini sesuai ya dengan kehendak Tuhan. Ya. Jika saya hidup besok, saya mau melakukan ini dan itu, kira-kira sesuai nggak dengan apa maunya Tuhan. Nah, kata akan di situ merupakan kata yang mengacu pada sesuatu yang akan datang, atau dalam konteks ini adalah namanya perencanaan. Ya. Nah, jadi penekanan Yakobus di sini adalah penyerahan hidup kita secara total kepada Tuhan. Selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin kita udah terbiasa hidup sehari-hari dalam iman kekristenan. Ya. Tapi justru kadang-kadang kita terjebak, kita lupa menanyakan kepada Tuhan. Mungkin terdengar klise kepada kita. Apa sih nanya kepada Tuhan? Memang Tuhan mau jawab kepada kita. Ya. Nah, teman-teman semua, bagi yang muda-muda terutama ya, memang nggak semua kita bisa dengar suara Tuhan dengan audible. Ya boleh, tidak boleh, enggak. Ada orang tua kita yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk ACC-kan rencana kita. Ya, misalnya kita tadi ada Tio ya, ada temannya ya, tanpa diduga mau berlibur biasa aja di Sentul, ternyata dia masuk ke dalam air, kemudian udah meninggal dunia, nggak hidup lagi. Ya. Ya, kita nggak sedang menghakimi dia ya. Tapi buat kita anak-anak muda, hati-hati. Siapa tahu kalau orang tua kita bilang jangan ke situ. Apakah mesti Tuhan harus turun ke dunia dalam bentuk api untuk ngomong jangan pergi ke sana, kamu akan celaka nanti? Saya rasa enggak. Tuhan bisa bicara lewat orang tua kita terutama. Kemudian ada teman-teman kita juga menegur kita. Itu penting teman-teman. Ya, jadi nasihat itu harus didengarkan. Ya, kalau nasihat itu kita rasa, tapi memang ada orang saya lihat anti banget dengan nasihat. Ya, kalau ditegur dikit ngambek, marah, kita dianggap orang yang menegur itu adalah orang yang paling sok suci dan sebagainya. Ya, tapi nanti begitu ada terjadi apa-apa, ya saya sih biasanya bilang, gimana rasanya? Gitu. Ya, jadi buat anak-anak muda ya, kalau orang tua kita larang kamu atau suruh kamu, pikir dulu deh resikonya, sebaiknya dipertimbangkan ya. Kemungkinan memang itu Tuhan yang sedang bicara melalui orang tua kita. Karena kenapa? Mereka lah yang tertua dalam keluarga. Nah, jadi jangan anggap teguran orang tua kita, pasti orang tua ini udah kuno, nggak ngerti hangout,
nggak ngerti healing. Ya, orang tua kita udah ngerti, mereka udah melewati itu semua. Ya, oleh karena itu Tuhan bisa pakai orang tua kita. Ya, itu hujan. Saya pikir rudal Korea Utara. Nah, jadi kita perlu berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ya. Nah, yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah sebelum ketiga. Jadi dalam Alkitab itu ada 3 jenis waktu, Bapak Ibu ya. Ya, biasanya kita tahunya cuma 2 ya, adalah Kronos dan Kairos. Ya, nanti ada satu lagi sebenarnya ya. Nah, apa itu Kronos? Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, misalnya kita bikin perencanaan nih, tanggal segini di tahun 2024 kita mau begini, itu namanya Kronos ya. Dan itu juga ditulis dalam Alkitab tentang Kronos ya. Misalnya di Lukas pasal 4 ayat yang ke-5 dikatakan begini. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dalam sekejap mata itu adalah namanya Kronos ya. Itu waktu yang kita dapat pakai sehari-hari. Nah, Kronos dapat juga diartikan sebagai sederetan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Jadi kita semua namanya punya Kronos. Mau ikut Tuhan mau nggak percaya Tuhan, semua kita menjalani hidup dalam waktu yang namanya Kronos. Yang kedua adalah waktu Kairos. Ya, Kairos adalah berbicara tentang periode tertentu. Misalnya kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Misalnya di Roma pasal 5 ayat yang ke-6 ya. Nah, jadi contoh Kairos di Alkitab itu adalah di Galatia 6 ayat 10. Saya baca kepada kita ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Artinya, kalau kesempatan tidak digunakan, maka Kairos akan hilang. Nah, jadi Kairos yang dimaksud di sini adalah waktu yang kita pakai untuk berbuat baik, untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, kalau tadi Kronos ya menjalani hidup sehari-hari aja, semua orang punya, tapi nggak punya nilai yang berarti. Nah, Kronos itu yang membedakan ya. Yang ketiga adalah Aion namanya dalam bahasa Yunani ya. Di bahasa Indonesia nggak ada istilah-istilah ini ya. Tapi di bahasa Yunani sangat baik sekali. Yang ketiga adalah Aion. Aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Ya, contohnya di Matius 12 ayat 32. Saya baca kepada kita ya. Oleh sebab itu waktu di situ Aion dipakai tentang waktu ini yang mulai dengan penciptaan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi dalam masa penantian kita sampai kehadiran Kristus yang kedua kali, itu yang disebut dengan Aion ya. Nah, itu adalah pembagian waktu. Nah, dalam 3 waktu yang ini, Kronos, Kairos, dan Aion, apakah kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kehendak Tuhan atau tidak? Pelajaran ketiga dari Yakobus untuk menjalani kehidupan kita di 2024 ini adalah di ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, jangan congkak. Nah, seringkali ketika manusia sudah berada pada puncak kesuksesan, ya, dia sedang ngomong sebenarnya kepada para pendengarnya nih ya, kamu sekarang sudah berhasil dengan semua perencanaanmu, tapi kamu lupa bahwa apa yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu lakukan, itu semua karena Tuhan yang menolong kamu ya. Apalagi ya, mungkin bagi orang-orang yang bergelimang harta ya, dan mereka lebih mudah untuk melakukan perencanaan, betul ya, dibanding uang kita sedikit, itu perencanaannya susah ya. Kita mau libur ke Bandung aja, ke Cimoria, apa sih tempat ya? Iya, ke Lembang, dan beli susu di Cimory maksudnya.
Kayak kita ke Lembang aja kalau nggak punya uang itu agak susah loh kita rencananya ya. Beda kalau uang kita lumayan banyak ya. Nah, tapi bukan masalah itu. Kata Yakobus, jangan congkak, jangan sombong. Itu semua apa yang Anda rencanakan, Tuhan yang atur. Kamu bisa sampai melakukan semua impianmu, itu semua Tuhan yang atur ya. Dia berkata, jangan bermegah dalam kesombongan ya. Semua kemegahan yang membawa kita kepada kesombongan adalah salah di mata Tuhan. Ya. Ada orang yang berkata, pergi ke gereja, enggak ke gereja sama aja kok. Saya kayaknya lebih banyak penghasilannya dibanding orang yang ke gereja. Saya sehat-sehat aja dibandingkan orang-orang yang ke gereja. Itu saya bingung. Itu ambil ayatnya di mana? Ya, saya bingung ya. Ya, udah di tahap kesombongan, sombong rohani. Dia bilang, saya nggak berdoa aja, saya sehat-sehat aja, anak-anak saya sehat. Ngapain buang-buang waktu ke gereja? Nggak penting katanya. Nah, kita ke gereja bukan mau sombong-sombongan. Kita ke gereja untuk bersyukur kepada Tuhan. Cuma berapa jam sih? 2 jam sampai 3 jam kita bersekutu bersama. Selain hubungan kita dengan Tuhan, ada hubungan yang perlu kita bangun adalah sesama jemaat, supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, kita kan nggak datang ke sini dengan masalah kita sendiri, kemudian kita bilang jangan ngobrol dulu ya, ini lagi banyak masalah nih. Enggak, kita juga share kepada teman-teman, apa kabar, gimana tahun ini, apa kabarnya. Nah, jadi kita perlu datang bersekutu karena kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan juga kepada sesama, kepada teman-teman. Saya bersyukur di tempat kita ini banyak anak-anak muda yang konsisten datang ke gereja. Ya, terima kasih ya. Tetap dipertahankan di 2024. Ya, senang sekali lihat anak-anak muda konsisten datang ke gereja, walaupun nggak sepenuhnya dengan firman, kadang-kadang sambil main games ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti lama-lama bisa disentuh hatinya oleh Roh Kudus ya, sampai benar-benar bisa catat khotbah ya. Nah, jadi jangan congkak kalau kita sekarang sehat, jangan sombong. Itu bukan karena obat yang kita minum ya. Kemarin saya belum saksikan ya. Jadi kami medical check up itu benar-benar semua ya. Kemudian saya lihat hasilnya ya, seminggu kemudian saya shock. Ternyata banyak beberapa bagian-bagian itu merah. Kalau tanda merah dia bermasalah. Wah, saya kaget, kolesterol saya ternyata tinggi sekali. Itu melebihi 100% dari batas aman. Ya, tapi mungkin karena saya bersuka cita, jadi saya aman, tapi saya ke dokter. Ya. Kemudian saya kemarin minggu lalu ke dokter. Saya cek, kata dokter, wah, Bapak ini masih muda, kolesterolnya tinggi. Ya, saya bilang mau gimana? Saya nggak butuh dokter untuk komentari, kasih saya solusi. Oh ya oke. Dia kasih obat. Dia lihat asam asam urat tinggi juga katanya. Waduh, repot ini udah kayak orang tua yang umur 60 ya. Ya mungkin karena itu kami keluar kota kan makannya sering-sering makan enak Pak ya. Dan kemudian dikasih obat. Kemudian ada satu lagi lah itu apa itu? Kemudian ada 3 obat. Jadi saya harus konsumsi selama 1 bulan ke depan. Ya, tapi mulai banyak bisik-bisik di telinga saya. Ada yang teman bilang, jangan 1 bulan, nanti kamu makin parah. Ada yang bilang, gak apa-apa, lanjutkan, ikut. Aduh, ini gimana nih? Saya bilang, enggak, saya percaya dokter deh kalau begitu. Saya bingung kepada kalian ya. Saya konsumsi obat tersebut dan saya dilarang untuk makan makanan paling enak di dunia adalah gorengan. Ya, dokternya sadar, Pak, saya akan melarang Bapak untuk konsumsi makan paling enak. Saya bilang apa? Goreng-gorengan, goreng ayam, goreng tahu, macam-macam lah goreng-gorengan yang 2000-an di tepi jalan nggak boleh makan. Oke. Tapi boleh katanya sekali-sekali. Ya, jadi saya cukup shock dengan hal tersebut. Tapi kemudian saya nggak terlalu takut karena saya dikasih obat dan kemudian saya berpikir kalau nanti saya sembuh. Ini sih, tapi selama ini ya saya kepikiran juga ya. Saya mulai makin memikirkan banyak tentang Tuhan. Gimana kalau tiba-tiba saya stroke atau jantungan? Karena dokter bilang begitu. Pak, ini nggak ada gejala loh ya. Nanti tiba-tiba bisa jantungan, serangan jantung atau
stroke. Dan kemudian saya bilang, "Gak apa-apa, Tuhan tolong saya, yang penting kasih saya tips-tipsnya untuk saya ikuti ya." Dan itu yang sedang saya jalani saat ini ya, untuk menurunkan kolesterol. Nah, Bapak Ibu mungkin merasa baik-baik aja kan karena saya cerita kolesterolku tinggi. Nah, Bapak Ibu coba medical check up ya. Nanti lihat hasilnya ya. Nah, tapi kita nggak perlu takut ya. Itu pentingnya medical check up, itu memperlambat kematian ya. Minimal kita mencegah kematian lebih cepat ya. Ada orang takut, yang bikin dia meninggal karena takutnya, bukan karena penyakitnya ya. Nah, jadi kalaupun saya sembuh, saya akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kasih saya kesempatan, kasih hikmat kepada para dokter, kasih kepintaran kepada penemu alat-alat medis sehingga mendeteksi penyakit dalam tubuh kita dengan sedini mungkin ya. Nah, jadi kemudian di ayat yang poin yang keempat akan kita pelajari dari Yakobus adalah praktekkan apa yang sudah kita dengar. Yakobus berkata di ayat yang ke-17 itu, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, saya nggak mau ngomong tentang teologi yang macam-macam deh ya. Saya mau ngomong tentang ini aja. Kalau kita tahu bahwa dalam perencanaan kita harus mengandalkan Tuhan. Tadi Yeremia berkata, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita tahu itu benar? Amin? Amin. Sekarang kata Yakobus, jikalau kita tahu kebenaran dan kita tidak melakukannya, atau kita tahu kebaikan, tidak melakukannya, kita berdosa. Ya. Ini nggak sedang ngelis dosa-dosa kita semua di sini, enggak. Ini hal-hal yang sederhana sebenarnya sehari-hari, tetapi kita nggak lakukan. Nah, jadi kata Yakobus, sekarang andalkan Tuhan dalam merencanakan setiap apapun. Mau masak misalnya Ibu Yuli ada pesanan catering 1000 porsi, perlu nggak kira-kira kita libatkan Tuhan, Bu? Perlu. Mungkin Ibu berkata, ngapain? Kan saya punya skill, bisa masak dengan enak. Apa yang perlu kita doakan? Doakan adalah supaya orangnya nggak tiba-tiba batalin. Kita minta hikmat kepada Tuhan pada saat hari hanya semua berjalan dengan baik. Pada saat diantar mobil tiba-tiba nggak celaka misalnya. Dan Tuhan berkati apa yang dikerjakan. Orang-orang yang kita libatkan, Tuhan berkati mereka. Nah, betapa bahagianya kita, betapa sukacitanya kita kalau kita libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Buat kita yang mau buka toko, mau buka usaha, coba tanya kepada Tuhan terlebih dahulu, bergumul dulu terlebih dahulu. Yang maka hasilnya pasti akan berbeda dibanding orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita seringkali terjebak dengan jalan yang kita pilih ya. Di Amsal pasal 14 ayat yang kedua dikatakan begini. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar tapi nggak dihafal ya. Amsal 14 ayat 12 dikatakan begini, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Saya ulangi ya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut ya. Jadi mengapa kita membutuhkan hikmat Tuhan? Mengapa kita harus andalkan Tuhan dalam perencanaan kita? Nah, ini Amsal memberitahukan kita dengan sangat baik bahwa kemungkinan kita pikir jalan yang kita ambil benar, ternyata ujungnya maut. Bapak Ibu pernah lihat ada video yang ditulis itu, jangan kecepatannya hanya 20 km per jam. Kemudian ada mobil pick up, dia bawa orang, beberapa orang di bawah, dia tabrak itu tulisan itu. Apa yang terjadi di depannya adalah jurang. Nah, jadi karena dianggap itu jalan yang lurus, buat apa tulisannya? Rambu-rambunya nggak penting, tabrak. Ujungnya mereka mati semua satu mobil. Ya. Nah, jadi seringkali juga kita dalam kehidupan sehari-hari kita berpikir jalan yang saya tempuh ini sepertinya lurus nih. Ya, dari hitung-hitungan matematika saya, ilmu psikologi yang saya punya, ilmu kebatinan yang saya punya sepertinya mantap nih. Ternyata ujungnya menuju kepada maut. Mungkin tidak harus maut, tapi kerugian, kegagalan dan sebagainya. Teman saya, dia dipindahkan ke Medan, dimutasi ke Medan.
Eh, Kemudian istrinya harus selesai dari pekerjaan. Kemudian dia harus nyari-nyari apply pekerjaan di Medan, gak dapat. Tiba-tiba ada orang ngundang dia masuk di grup WA untuk bisnis bersama. Mereka di training macam-macam ya. Yang penting nanti hasilnya besar lah pokoknya ya. 10% dari apa yang kita tabung. Dia tabung pertama 5 juta. Mereka diskusi, wah ini Tuhan sudah membuka jalan bagi kita. Ya, suami istri ngomong. Kemudian dia nabung 5 juta. 1 bulan berikutnya, akhir bulan dia dapat bunganya 800.000. Lumayan. Tergiur dia. Kemudian mereka training lagi. Diminta lagi, bayar lebih lagi. Dikasih 5 juta lagi, uangnya jadi 10 juta. Dia dapat 1.600.000. Lumayan. Dan dia nggak puas dengan itu, dia bilang, wah ini berkat Tuhan luar biasa ini. Dia tambahin lagi tabungannya yang terakhir 5 juta, jadi 15 juta. Sebelum dia dapat untung, grup WA-nya dihapus. Sekitar 50 orang semua ketipu. Teman saya, dia hampir seperti orang gila wajahnya, karena itu uang terakhirnya. Bayangkan di lokasi baru, nggak punya uang apa-apa, dia sudah habiskan semua. Dan dia bilang sama saya, aduh, gimana ya, istriku itu di mataku itu kayak pengen saya tonjok dengan istriku ya. Tapi ya sudahlah, kan juga saya menyetujui waktu dia ngasih uang itu. Tapi sekarang kami nggak punya uang apa-apa sama sekali, kami nggak punya tabungan. Ya, saya bilang sama dia lain kali, tanyalah kepada orang yang sudah biasa investasi kayak gitu, apalagi investasi yang nggak jelas ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, seringkali ada jalan yang kita pikir lurus, tapi ternyata ujungnya menuju maut, atau jalannya menuju kepada kerugian yang sebenarnya kita bisa hindari kalau kita berserah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi aplikasi kepada kita hari ini adalah satu aja Bapak Ibu. Biasanya saya kasih 3, tapi satu aja nih ya. Tapi harus dilakukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berdoa atau lagi mumet kepalanya, sedang bingung mau mengambil keputusan atau bingung ini benar atau tidak, Tuhan tolong tunjukkan kehendak-Mu kepada saya, doakan begini Bapak Ibu ya. Bapa Surgawi, tunjukkanlah jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidupku. Jalan yang benar, jalan yang menyenangkan-Mu, dan jalan menuju keberhasilan. Ya tentu kalau kita lakukan sesuai kehendak Tuhan, ujungnya akan berhasil. Amin ya. Ya. Jadi ikuti saya sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3 ya. Bapa Surgawi, tunjukkanlah jalan yang sesuai kehendak-Mu dalam hidupku. Jalan yang benar, jalan yang menyenangkan-Mu, dan jalan menuju keberhasilan. Saya ulangi ya, supaya lebih nancap di hati dan pikiran kita nanti dan terngiang-ngiang di hati Bapak Ibu semua. Bapa Surgawi, tunjukkanlah jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidupku. Jalan yang benar, jalan yang menyenangkan-Mu, dan jalan menuju keberhasilan. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sudah melalui tahun 2024 ini, dan kami akan segera mengakhiri bulan Januari. Dan mungkin ada di antara kami yang diam-diam saja, tidak memberitahukan kekhawatiran, ketakutan menghadapi tahun ini Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan oleh Yakobus supaya kami mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Kami tidak menjadi sombong ketika kami berhasil. Kami harus ingat bahwa Tuhan yang membuat kami berhasil. Tetapi kami seringkali tidak melibatkan Tuhan dalam hal-hal kecil dalam hidup kami karena kami anggap kami bisa. Kami mampu dengan ilmu yang kami punya, dengan pengalaman yang kami punya. Tapi hari ini Tuhan menegur kami untuk melibatkan Tuhan
dalam setiap rencana kami, baik itu dalam membuka bisnis baru, pelayanan baru, pekerjaan yang baru, hubungan suami istri, ingin punya anak, kami anak-anak muda yang ingin punya jodoh. Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami, supaya kami tidak mengambil jalan yang salah dan ujungnya membuat kami kecewa. Tunjukkan kepada kami jalan yang membuat Engkau senang, Engkau bahagia bersama dengan kami, Tuhan. Dan biarlah kami menjalani 2024 ini penuh dengan hikmat Tuhan, dan kami bersuka cita dan kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hikmat-Mu yang Engkau berikan melalui Yakobus. Dan biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, dan biarlah kami terus mengingat Tuhan dalam setiap rencana kami di awal tahun ini sampai akhir tahun nanti. Dan kami percaya bahwa apa yang kami rencanakan di dalam Tuhan semua akan berhasil. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kembalikan kepada Anda. Saya akan membacakan ayat di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diungkap kepada. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Agung, Setia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas keberkatan-Mu. Dari pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan sehingga masih ada saat ini. Tuhan, kami mengucapkan sedikit tidak dari apa yang kami punya, Tuhan. Kalau berkati teman-teman yang memberi, Kau tolong berkati pemberian kami, Tuhan, supaya pekerjaan di tempat ini dapat dilancarkan, Tuhan. Dalam-Mu kami telah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan. Kita akan satu pujian di NKI nomor 239, Intan dan Permata. Januari masih ada sekali dulu jika masih memberikan. Baik, mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengusaikan ibadah kita. Kita nyanyi nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Ajar Tuhan
Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, karena kami dapat bersama-sama ada di hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, mengungkapkan rasa sukacita kami kepadamu. Kami juga dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menerima semua yang kami lakukan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau bertata di atas puji-pujian kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu, dengan puji-pujian, bahkan dengan berkat-berkat rohani yang lain. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Saya mohon Tuhan Yesus Kau berkati mereka. Pak Yaman yang sudah menyampaikan firman-Mu, juga Christopher yang telah memimpin kami dalam puji-pujian, juga Ibu Lisa, Catherine yang sudah mendukung vokal dalam pelayanan ibadah hari ini, juga Pak Anton, Pak Yaman, Pak Faber, juga Meteo, Jonathan yang sudah melayani-Mu. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Itu yang menjadi janji-Mu bagi setiap kami, bahkan juga dengan setiap jemaat-Mu yang telah menghargai waktu Tuhan, bahkan juga merindukan persekutuan dengan anggota keluarga yang lain, sehingga hari ini kami dapat menyatakan syukur kami dapat melaksanakan ibadah ini. Biarlah Tuhan dimuliakan. Terima kasih juga untuk hamba-hamba-Mu, Ibu Pri yang telah mengajar sekolah minggu. Ini ya Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka diteguhkan, diarahkan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Kami bersama-sama bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, Pak Gary Antonius. Kami berdoa biarlah Tuhan yang Kau memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya, istri dan anak, berkati juga usaha dan pekerjaan, berkati juga rencana-rencananya. Tuhan tolong Pak Jerry untuk menyiapkan waktu bagi Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini. Terima kasih, segala pergumulan yang kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberi solusi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Mosel. Terima kasih buat Pak Anton, Ibu Sari sebagai orang tua. Tuhan memberkati anak ini. Biarlah Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih. Hari ini juga kami mau berdoa buat yang sakit. Hamba-Mu Pak Agus, kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong pulihkan hamba-Mu sehingga sembuh. Juga anak kami Valdo, anak kami Fania, anak Ibu Yani dan Pak Bobo. Kami mohon Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan anak-anak ini. Biarlah hari ini mereka memperoleh lawatan Tuhan, dan mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Liliana, kakak daripada Ibu Liliana, Pak Frans yang ada di Kelapa Gading. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau jamah dan Tuhan sembuhkan, pulihkan. Dan terima kasih untuk perkembangan kesehatan Pak Frans. Kami mohon Tuhan pulihkan. Juga ponakan daripada Ibu Liana, Ibu In yang saat ini berada di Malaysia. Kami mohon Tuhan jamah, Engkau sembuhkan. Juga ibu-ibu dalam jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta. Kami mohon Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih bahkan anggota jemaat-Mu siapapun yang hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, jika mereka berada dalam kesakitan, kami mohon dalam jamahan dan lawatan daripada Tuhan, sehingga mereka sembuh. Dan pada hari-hari minggu depan kami boleh bersama-sama beribadah seperti ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami dalam ibadah hari ini karena mereka berada di tempat yang lain. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi mereka. Hamba-Mu Pak Thomas yang ada di Baghdad dalam tugas sebagai seorang penerbang, mari Tuhan Engkau tolong sehingga dalam menjalankan tugas menerbangkan dan menurunkan pesawat, penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu Pak Thomas. Juga hamba-Mu Ibu Vivi, Tirta dan Claudia,
Alvin dan Ine yang ada di Amerika. Tuhan memberkati mereka dalam segala usaha dan pekerjaan. Kami mohon biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan dan mereka boleh bekerja dan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ulan dan Ibu Anggi yang ada di Jepang. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka juga dapat bekerja dengan baik. Kami mohon kesehatan, kekuatan. Anak kami Aldo yang ada di Bandung, Bernadette yang ada di Itali. Tuhan Engkau memberkati mereka dalam studi mereka sehingga mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat para diman yang ada di Jawa. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, sehat selalu. Tuhan lindungi dalam menjalani setiap pekerjaan. Pak Bintoro dan Ibu Hati yang ada di Kediri, Tuhan Engkau memberkati mereka berjumpa dengan orang tua dan keluarga di sana. Biarlah mereka juga sehat dan pada saat kembali Tuhan menghantar sehingga tiba kembali di Bekasi dengan selamat. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Cynthia dalam perjalanan Holy Land ke Israel. Tuhan Engkau memberkati juga dan dapat menikmati wisata sejarah rohani di sana. Tuhan sertai dalam perjalanan sampai kembali dengan selamat. Bahkan juga anggota jemaat yang lain di tempat yang lain, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna juga bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tidak berdaya. Kami tahu bahwa Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan semangat gairah daripada jemaat-Mu ini, untuk terus setia dalam ibadah, untuk setia melayani, untuk setia menginjil, setia menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan akan membangkitkan jemaat ini sehingga kami terus bertumbuh baik secara rohani dan juga secara jumlah. Satukan kami untuk memiliki visi dan tujuan yang sama agar Tuhan dimuliakan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Engkau memberkati sehingga ada damai sejahtera. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan yang dilandasi oleh kebenaran firman-Mu pasti berhasil. Demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah gereja ini terus berada dalam perlindungan Tuhan. Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati penginjilan dalam negeri, luar negeri. Demikian pun juga kerjasama di antara pemimpin-pemimpin gereja. Mari Tuhan Engkau tolong supaya banyak jiwa dapat dimenangkan dalam bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau berkati juga pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari ini. Ya Tuhan Engkau dahului dan bangsa ini tetap kondusif dan proses pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa biarlah mereka yang terpilih adalah mereka yang Tuhan yang memilihnya sehingga dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan amanat dari Tuhan dan bangsa ini tetap aman dan damai. Kami sebagai warga gereja tetap memberi kesempatan untuk beribadah dan juga menyampaikan berita Injil. Saya berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam minggu ini akan berangkat ke kota, di tempat-tempat yang lain. Tuhan Engkau berkati. Pak Eko dan Ibu Pri akan ke Jawa. Tuhan juga sertai dalam perjalanan di barisan dengan selamat berjumpa dengan keluarga. Dalam berangkat kembali, Tuhan juga menyertai. Jemaat Tuhan yang akan bekerja keluar masuk rumah, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sempurna bagi semua kami. Terima kasih juga untuk persembahan yang telah diberikan kepadamu pada hari ini. Biarlah ini merupakan wujud daripada kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan dengan keuangan kami. Dan Tuhan Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Karena kami tahu bahwa segala sumber berkat keuangan kami hanya berasal daripada Tuhan. Karena itu berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Kami tahu bahwa doa kami tidak sempurna. Karena itu kami mohon biarlah Kristus pengantara kami, imam besar kami, menyempurnakan doa kami. Dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami membahas semuanya ini hanya dalam nama
yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terimalah renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupan. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput salah-salihnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk bersaat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu yang mendatang. Shalom.